Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Hobi Ternak ya teman-teman semua. Salam ternak, salam peternak muda. Nah, jadi teman-teman semua, sore hari ini saya membuat video tentang pentingnya mendeteksi sapi bunting sejak dini. Nah, tapi kali ini contohnya ada ya teman-teman semua, ada sapi darah saya, alhamdulillah sudah bunting muda. Jadi pentingnya mendeteksi sejak awal. Saya lagi ngasih minum Bimo teman-teman semua. Inilah enaknya kalau udah habis ngarit ya teman-teman semua, tinggal ngasih minum, bersih kandang, nimpal kandang, dan ngopi. Tapi hari ini kita mau sedikit sharing-sharing untuk teman-teman semua. Oke, pantengin terus videonya. Nah, jadi teman-teman semua, kenapa saya bilang penting mendeteksi sapi sejak usia dini kebuntingannya? Nah, agar supaya sapi kita itu terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan ya teman-teman semua, terutama sapi darah bunting itu rentan teman-teman semua, rentan terjadi masalah. Tapi insya Allah kalau kita tangani dengan baik, kita rawat dengan baik, insya Allah terjauh teman-teman semua dari bahaya-bahaya yang biasa mengintai sapi-sapi darah yang bunting teman-teman semua. Nah, yuk. Jadi untuk itu pertama kali yang kita lakukan teman-teman semua, kita deteksi dulu sapi darah kita itu hamil atau tidak. Jadi kayak mana ciri-cirinya? Yuk, langsung saya tunjukkan teman-teman semua. Oke teman-teman semua, ini sapi darah saya, usianya 18 bulan. Alhamdulillah, dan insya Allah ini positif hamil 4 bulan jalan, 3 bulan jalan, 4 bulan belum genap. Duh mas, kok 4 bulan kok udah bisa kelihatan tanpa dirogoh ya teman-teman semua. Nah, jadi inilah pentingnya kita deteksi kehamilan pada sapi. Kita rawat, kita perhatikan setiap hari, insya Allah kita pasti tahu teman-teman. Jadi teman-teman semua, ciri-cirinya yang pertama dia itu nggak birahi lagi. Nah itu yang penting teman-teman semua. Yang kedua, bulunya mengkilat. Ini bulunya mengkilat teman-teman semua. Nah, yang ketiga teman-teman semua, badannya semakin berisi, perutnya semakin turun ke bawah. Nah itu kan kelihatan teman-teman, perutnya turun ke bawah. Itu ciri-ciri fisiknya teman-teman semua. Nah kemudian tuh ambing, nampak kan teman-teman semua, udah mulai turun dan membesar. 4 bulan udah nampak loh teman-teman semua. Ini tadinya rata, nah, itu udah mulai berisi teman-teman. Biasanya kalau darah itu dia lebih ke gepeng dan nanti ngisinya, enggak seperti sapi indukan ya teman-teman semua. Seperti ini dia kan, ini udah disusu jadi kecil ya teman-teman. Indukan dia udah nampak ngantong. Tapi kalau ngantong seperti ini, kalau sapi darah dia lebih gepeng gini teman-teman semua, berisinya dia lebih berisi nyamping ke depan teman-teman semua bakalannya. Seperti inilah nanti. Kemudian teman-teman semua, dia terdapat apa ya, urat jalur di bawah perut itu. Kalau orang sini bilangnya urat apa ya, urat ambing susu ya. Cuman ini nggak kelihatan teman-teman. Nah ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ini nggak kelihatan dikarenakan bulunya ini ngeriwul ataupun tebal bulunya. Tapi kalau ambingnya, nah, kan teman-teman bisa perhatikan. Nah tuh, nah lebih jelas kan teman-teman. Nah
jelas terlihat. Jadi itu aja udah bisa meyakinkan kalau sapi ini positif hamil, teman-teman. Sudah, kalau saya bilangnya udah 90%, udah yakin jelas. Nah, positif hamil. Tapi kalau mau 100%-nya lagi, nggak perlu terelak-elakkan lagi, di ambingnya dipeleret, teman-teman. Ambingnya dipeleret, keluar seperti madu. Kalau itu udah nggak usah dielakkan lagi, teman-teman semua. Udah positif hamil kalau udah keluar madu nih. Cuman ini nggak saya peleret karena saya udah yakin. Nanti saya cek di kira-kira umur kehamilan 6 bulan. Kalau sekarang ini enggak lah, biar indukannya tenang dulu, karena kalau di peleret itu ada plus minusnya, teman-teman semua. Bisa terjadi pembengkakan pada ambingnya, kalau itu udah bahaya. Terlebih dia darah, nanti nyusuinya agak susah. Itulah kelemahan darah, teman-teman, sapi darah. Nanti dia kalau nyusui anaknya agak susah karena dia belum pernah nyusuin. Geli mungkin ya, teman-teman semua, geli-geli perih mungkin. Tapi kalau udah terbiasa, kita ajari, insya Allah. Itu untuk ciri-cirinya, teman-teman semua. Kita udah ngerti, kita udah paham, oh sapi saya hamil. Nah, yang perlu kita lakukan, teman-teman semua, kita siapkan media ataupun tempatnya yang aman. Maksudnya tempat yang aman, lantainya itu yang aman, yang tidak terlalu landai, teman-teman semua. Tidak terlalu mereng. Cari tempat yang landai, karena sapi bunting itu mau indukan mau darah, rentannya itu broyong, teman-teman semua. Cari tempat yang landai, tidak licin, aman. Nah, kemudian kita jauhkan dari pejantan. Ini seperti ini, saya udah nggak ada tempat lagi, memang udah penuh, teman-teman semua. Kita kandang sederhana. Nah, kayak mana solusinya? Nih, sekatnya kita sekat. Ini nanti tinggal saya taruh, saya ikat. Kita sekat biar supaya pejantan itu enggak mendekat, karena rentannya itu ditanduk-tanduk ya, teman-teman semua. Memang dia main-main, cuman kalau nandui perutnya kan bahaya juga ya kan. Nah itu, teman-teman semua, kita sekat, kita amankan, kemudian kita berikan nutrisi yang cukup biar supaya anaknya super. Nah kayak ini usia 4 bulan, teman-teman semua. Seperti ini, walaupun indukannya nih saya bilang stres, gimana ya, susunya kurang lah, saya bilang itu. Untuk yang anak-anak ini susunya kurang, beda sama yang dulu waktu ini kecil. Waktu ini kecil susunya cukup, dia pun cepat besarnya, teman-teman semua. Nah, kita berikan nutrisi yang cukup, yang baik, pakannya kita fullkan. Jangan lagi ada nanti kalau ada rumput kasihkan, perihal cari rumput urusan belakang ya kan, teman-teman semua. gaya kali. Nah jadi gitulah, teman-teman semua. Nah, ciri-ciri sapi darah yang hamil, teman-teman semua. Mungkin teman-teman yang banyak yang belum ngerti ataupun peternak pemula, bisa dicontoh ciri-ciri sapi darah yang hamil, terus perlakuannya kayak mana. Jelas kita berikan tempat yang layak, tidak licin, tidak terlalu curam, cari yang landai-landai aja. Kemudian kita sekat ataupun kita asingkan dari pejantan ataupun indukan-indukan teman-teman yang nakal ya, teman-teman semua. Ini indukannya sendiri, teman-teman, jadi nggak nakal sama dia, nggak jahat. Tapi kalau yang itu jahat, makanya ini saya pindahkan kemari. Nah, usia 4 bulan kurang, belum genap. Nah jadi itu aja ya, teman-teman semua. Kita keluar lagi, mungkin udah jelas. Kemudian ini, teman-teman semua, khusus untuk sapi yang bunting, kemaluannya, teman-teman semua. Ini ciri-ciri sapi bunting juga ya, teman-teman. Kemaluannya, kemaluannya dia merah, tapi dia setiap hari merahnya, bengkak setiap hari bengkaknya. Lain kalau birahi dia paling lama 3 hari puncaknya paling bengkak. Tapi kalau sapi bunting setiap hari dia, teman-teman semua. Jadi kalau mas sapi saya kok
ambingnya bengkak setiap hari. Ya itu udah positif bunting ya teman-teman semua. Kemudian kebuntingan jalan 7 bulan ke atas itu udah mengeluarkan lendir. Lendirnya itu lendir keruh teman-teman semua. Itu lendir apa ya, kalau bahasa medisnya itu yang menjaga itu teman-teman semua, yang menjaga agar bakteri-bakteri itu nggak masuk ke dalam rahim. Nah, itu yang saya baca dari artikel-artikel di media-media sosial ya teman-teman semua. Kok bisa keluar lendir keruh? Dia yang menjaga itu teman-teman semua. Jadi dia beda sama lendir birahi teman-teman. Kalau lendir birahi itu memang dia bening, kalau itu dia keruh. Keruh bukan berarti dia bermasalah teman-teman semua. Kecuali lendirnya itu bercampur darah teman-teman semua. Kalau itu kemungkinan ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Tapi kemungkinannya itu bisa jadi keguguran. Jadi itulah ya teman-teman semua, ciri-ciri sapi darah dan kayak mana pengenanganannya agar supaya tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan teman-teman semua. Deteksi sapi bunting itu sangat perlu teman-teman semua. Jadi kita tuh nggak sekedar kasih makan aja, tapi kita perhatikan hal-hal apa aja yang diperlukan untuk sapi bunting. Mineral, nah itu sangat sangat perlu teman-teman semua, untuk menjaga kaki-kakinya itu biar supaya nggak rentan deprok teman-teman semua. Dia nutrisinya kita cukupkan. Nah, banyak sih penyakit-penyakit sapi bunting ini teman-teman semua. Broyong, deprok itu apa ya, nggak bisa bangun. Mas sapi saya gemuk tapi kok nggak bisa bangun. Nah, kemungkinan kekurangan mineral. Jadi mineral itu jangan sampai nggak diberikan, khususnya pada sapi bunting teman-teman semua. Nah, jadi sekian ya video edukasi untuk hari ini teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan sebagai referensi untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman semua. Sharing sambil belajar kita, biar supaya memajukan peternak Indonesia ini, peternak kampung seperti kita ini, biar supaya maju. Kita saling sharing. Oke teman-teman, saya sudahi video saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam ternak, salam peternak muda.